ngebut. Dia bilangnya kalau 1 jam berapa? Wah, diragukan ini. Udah subuh ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Masih ngantuk. Subuh, kita siap-siap. Ada misi survei hari ini. Ini hari Minggu pertanggal berapa ini? Aduh, lupa. Ayo udah bergegas. Sip ya. Gas yuk. Ya, siap-siap dulu mobilnya. Mau jalan, dirubung semut hitam. Dear Vloggy, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita nimbrung di Kelas Luar Galaksi Channel. Terkait kegiatan pagi ini, apalagi kalau tidak dengan tematik ini, survei-survei pesisir. Lebih tepatnya tentang perizinan luang laut seperti biasa, tapi tentu saja saat ini agak sedikit beda dalam susunan tim ya, karena kita akan dibawahi oleh salah satu ini rekan dosen muda juga sebagai leadernya, dan satu lagi dosen perempuan. Sunday 13 April, perjalanan ke Lombok Timur ke wilayah Sambelia. Nyantai sekali di tengah itu ya. Nih, jemput satu dulu. Oh, penghuninya baru muncul. Nah, tinggal satu lagi, siapa? Pak Aden. Bisa dibilang perjalanan ini meleset dari target pemberangkatan ya. Tadinya kita rencana dari Mataram itu jam 6, lalu menjemput satu rekan, 2 rekan ini sekitar setengah jam. Nah, artinya karena kita harus mengejar ini momen tidak terjebak macet dalam perjalanan menuju arah Lombok Timur, yang memang biasa ya kalau pagi momen aktivitas baru dimulai. Tapi ya namanya sebuah perjalanan, nikmati saja. Jual sepatu singal. Di tempat kedua, rekan yang kita jemput ini ada Pak Aden namanya, dosen di Kelautan Unram juga. Kayak di Amerika tuh kan. Dia karang keras 6%, sok koral 6,5%. Kan cuma 6%. Ya, algi 25%. Ikan karang yang dasarkan bentuk pasir campur. Agan.
Di dasar tereng armada kami mampir sejenak untuk keperluan ambil tabung sekaligus pemberat ya, sekaligus ini ya. Begitu keluar dari sana, ini kebetulan di depan tepat dengan Pertamina, jadi ngisi bahan bakar sekaligus ini beli camilan dan sekedar makanan-makanan kecil untuk bekal di jalan ya. Tetaplah namanya mulut harus ada yang masuk-masuk sedikit selama perjalanan. Warung soto Mulangeno. Kita kemarin kesini kan sih? Yang pas mau ke Sumbawa. Jam 10 tepat kita nyampe di Pademare. Masih jauh lokasinya ya. Jadi kita mampir di warung Mulangeno khas sate, rawon dan lain-lain. Coba. Dan sudah menjelang masuk siang, kami harus segera bergegas menuju lokasi tujuan. Untuk itu ya ini ya, semoga tidak ada kendala lagi di jalan. Di kawasannya Sandubaya ya, yang mana? Mangga itu. Oh yang ini. Kiri kan. Apa namanya? Trembesi ya? Kebonas. Halo, Assalamualaikum. Apa nama kampungnya di sini jadinya? Sandubaya. Halo. Oke, jam 10.53. Jadi ini persis sebelum Sandubaya wilayahnya namanya. Perusahaannya sih belum tahu kita namanya apa. Jadi sebelum Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Lombok, kita sudah belok ke arah kanan sini ya. Karena pesisirnya ini sedang dibukain dulu. Masuk. Setiap 6 bulan sekali itu akan dilakukan pemantauan dan itu akan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi karena kewenangannya kan di dalam tahun 2020. Jadi intinya kan ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke, saatnya kita ngecek lokasi dulu. Setelah melalui obrolan ringkas dan berkait perihal-perihal teknis, selanjutnya kita bergegas ya menuju ke pantai untuk memastikan seperti apa pekerjaan yang akan kita lakukan. Oke, ini jadi bentangan luasan dari perusahaan PT Prima Rinjani Makmur. Kita berada di salah satu pintu sebelah utara. Untuk ngecek di pipa inlet dulu. Nah, yang uniknya, sebentar dulu ya. Jadi sekedar keterangan, kawasan ini berada di dua perbatasan dua desa. Kalau di utara sana, di sebelah sana dia kawasan Labuan Lombok. Nah, yang di sebelah selatan itu apa tadi? Pringgabayu Utara. Kalau dusunnya sih jadi secara skala pembagian CSR misalnya itu harus memperhatikan dua kawasan. Kita siap-siap dulu. Lagi Pak, ini siklus berikutnya. Akhir bulan ini. Oh ini aja. Ini saat ini kita di bagian rumah pompa. Jadi pipa menjolor ke sini ke depan. Ah ini. Oke, kita ada di bagian ini ya. Pos persis di sebelahnya ini rumah pompa. Water intake-nya ke depan sana. Nah, ke atas ini dia mengalir lalu menuju ke bagian ini, kolam-kolam ini. Selanjutnya ada sedikit filtering di sini. Nah, baru masuk ke kolam besar sini, di kolam tandonnya ya.
luar biasa besarnya. Baru nanti dari sini dialirkan di beberapa kolam-kolam tambak di antara yang utara dan wilayah selatan sana. Cukup luas dan ini bagus ini. Secara konstruksi bangunannya juga, semen-semenannya, pengerjaannya rapi dan sistemnya bukan semen, dia pakai HDPE. Cakep. Nah, sementara untuk kondisi terakhir kita ini ya, lokasi depan ini persis berada di Selat Alas. Kita masih koordinasi dulu. Tadinya sih mau turun langsung, atau ada pikiran kita mau nyewa boot. Jadi antara dua lokasi kita main langsung dari boot saja. Ini baru dikondisikan untuk cari Pak bootman-nya ini kayaknya lagi dibawa ini nih. Nah, ini baru datang. Ini dia nih. Yuk kita turun sekarang. Rumah pompa. Ini ya, terasi ringnya. Nih kondisi rumah pompa. Ngalir ke atas. Nah, setelah menemui kesepakatan harga boot, akhirnya kita menuju ke lokasi boot ditambatkan ya, ada di pantai sebelah, karena memang pekerjaan ini harus kita kejar waktu biar nggak dapat momen surut di mana arus itu cukup kencang. ini sudah jam 1, kita ada di pantai. Ini ya, lokasi wisata kerakyatan lah di sini, persis di sebelah dari perusahaan tadi. Prima Rinjani apa tadi ya? Prima Rinjani Makmur. Dan ini boot yang bukan boot ya, sebenarnya sih kapal bagian mesin dalam ini. Kita akan ini lagi ke pinggir. Yang ujungnya? Ya. Kalau ujung itu udah saya pasang. Oke, ini kita harus dioper dari perahu utama pinggir pakai sampan. Dorong. Nggak ikut itu, Pak? Nggak, yang itu staff Pak. Perusahaan tadi. Oh, nggak tahu cara ndayu. Wah, diragukan ini. Mungkin juga gayung nanti jangan ke dorong. Ini malu kaki Dorong. Ani, dorong ke sini. Woi, ambil. 12.21. Kita meluncur ke bagian inlet. Inlet dulu ya? Nah, ini pasukan para bocil, bocah petualangnya nih. Kondisi perairan jernih. Ini di kedalaman 5-6 meter. Jadi kita cari ancar-ancar dulu. Ini ya, rumah pompa di situ. Itu ada yang ngasih tanda. Oke, kira-kira di sini ini kedalaman 10-an meter. Nah, untuk boot hari ini kita ditemani namanya Pak Muksin ya. Kapalnya seperti ini, mesin dalam. Sudah cukup bagus karena dengan kondisi starternya aman, ada mesin kurasnya juga otomatis. Cakep. Yuk, sebentar lagi kita mulai penyelaman pertama di pipa inlet.
Dan peralatan scuba sudah terpasang. Selanjutnya kami segera turun ke bawah permukaan untuk menuju ke dasar. Substratnya sudah terlebih dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan ini ya, karang. Selanjutnya ini kami disambut oleh tarian para ikan Pomacentridae atau kelompok ikan-ikan betok dengan formasi terumbu apa ini modelnya ya, sedikit meja bentuknya, menjalar meluas gitu ya, tapi termasuk jenis Acropora. Demikian. Selanjutnya tugas utama adalah saya menggelar barisan dari ini lajur alur transek dari meteran sepanjang 50 meter ke depan seperti ini. Setelah sampai ujung baru saya kembali lagi untuk memastikan posisi dari Mbak Neni pada saat dia mulai melakukan ini pendataan di sepanjang garis transek yang sudah saya pasang. Jadi merangkap dokumentasi demikian. Dan pendataan transek ini atau yang metodenya kita sebut MP3 ya, ada pelatihan khususnya, metode penelitian kondisi terumbu karang. Jadi harus dilakukan secara perlahan sesuai dengan persenti dari alur yang kita sudah gelar seperti itu. Jadi memang cukup ribet gitu ya, dan harus dilakukan oleh seorang yang memang sudah bersertifikasi khusus. Selain sudah bisa punya kemampuan selam dengan daya apungnya memang sudah posisi netralnya bagus gitu ya, jadi tidak diupayakan tidak menyentuh karang. Demikian. Perkenalkan, ini adalah Sinularia, jenis karang kulit jari yang dikenal membentuk tangkai bercabang besar. Namun beberapa jenis Sinularia membentuk tubuh seperti kubis. Bahkan beberapa yang lain ada yang berwarna sedikit pucat, mendapat julukan agak beda ya, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai dead man fingers atau karang jari orang mati. Gimana? Terkesan menakutkan? Dan ini saat Mbak Neni lagi menggulung meteran, yang artinya ini adalah jeda akhir dari proses pendataan terumbu karang tadi ya. Nah, ini kita akan kembali lagi ke starting point sampai di 0. Nah, berikutnya kalau dalam pengamatan secara rapid ya, saya bisa kategorikan mungkin secara kondisi karang, prosentase karang lunak dan karang kerasnya adalah 65% itu didominasi karang lunak, sedangkan yang sisanya adalah karang-karang keras. Dan menjelang akhir penyelaman kami disuguhi oleh tarian menarik dari sekelompok ikan badut titik 3 ya, yang berada di segumpal tentakel para ini anemon. Selanjutnya bersiap-siap untuk melakukan ini apa sih namanya, istilahnya kita ini sekaligus menerapkan yang disebut sebagai bagian dari safety stop saat menjelang menuju ke permukaan. Dan alhamdulillahnya kondisi air memang terbilang bersih, jernih, dan semua bisa dilakukan dengan cukup lancar ya tugasnya. Dan berikut saat menjelang akhir, nah ini pasangan sudah menunjukkan tanda oke, dan kita akan melakukan tahap action ke permukaan. Ya sebenarnya dangkal-dangkal aja sih, hanya sekitar 3 meter. Nggak ketemu pipanya, nggak ketemu pipa, nggak ketemu pipa, kita nggak ketemu pipanya. Ini kapalnya juga, kita yang bergerak. Kita ini arus ini, kapalnya juga bergerak. Dan untuk kelengkapan dokumentasi berikutnya, saya sengaja turun sendiri menuju ke lokasi pipa sebagai pelengkap data
karena untuk memastikan seperti apa kondisi terumbu karang yang ada di sekitarnya. Ternyata memang kalau secara penempatan dari perusahaan ini memang sudah memenuhi kriteria peduli terhadap lingkungan, yang artinya penempatan pipa-pipa ini tidak dilakukan di lokasi yang dominan banyak terumbunya, karena bisa dilihat sekitar ini hanya berupa bentangan-bentangan pasir gitu ya, hamparan-hamparan flat, yang artinya sudah cukup bagus dan sekaligus menandai bahwa pengerjaan dari pipa ini sudah dilakukan secara profesional dengan memperhatikan baku mutu lingkungan. Seperti yang dilihat ya, dia terbujur rapi dan tidak goyah gitu ya, fix di tempatnya. Dan bisa dilihat juga beberapa lajur pipa lama telah ditumbuhi dengan berbagai jenis variasi karang baik lunak maupun keras, serta dihuni oleh berbagai jenis ikan-ikan karang. Cukup menarik dan semoga ini bisa menjadi satu gambaran yang baik ya bagi perkembangan suatu usaha, sejalan dengan kaidah-kaidah lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah sebagaimana yang kita terapkan saat ini dengan judul besar K2PLR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Begitu. Selanjutnya kita mengarah ke pipa outlet ya, pipa pembuangan. Artinya ini kita tidak sengaja naik ke kapal karena memang sedikit menyulitkan. Jadi kami menumpang ini perahu kecil yang ada di belakang ini, mengekor seperti ini. Jadi tidak menyulitkan ya, peralatan harus oper-oper dari atas ke bawah. Dan selanjutnya melakukan rutinitas seperti halnya penyelaman yang pertama, menggelar meteran transek. Cuman lokasinya di saat ini sepertinya jauh beda ya dengan lokasi yang pertama. Jika yang di sana tadi lebih banyak karangnya, nah yang di sini cenderung sedikit dan lebih banyak hamparan-hamparan pasirnya seperti yang terlihat ini, pasir-pasir hitam sekaligus juga pecahan-pecahan karang putih itu ya. Dan kecenderungannya memang kondisi airnya sudah sedikit nggak cerah gitu ya, meskipun ya masih bisa dilihat dengan jelas. Dan Mbak Neni seperti biasa melakukan pendataan seperti halnya tadi, mencatat semua jenis karang-karang yang dia temukan sepanjang meteran. Jelang akhir penyelaman, kami menemukan segerombolan ikan squirrel fish ya, dan beberapa jenis ikan lain yang berada di tip karang-karang Staghorn coral atau karang-karang tanduk jenis Acropora tentu saja, yang merupakan karang dengan formasi tumbuh yang kita sebut dengan pet reef gitu.
dan tiba di air penyelaman. Kode oke, siap untuk menuju permukaan. Sembari kami juga melakukan kontrol buoyancy, lebih tepatnya netral buoyancy ya, sedikit berapa meter dari permukaan, sekaligus ngontrol jika kalau ada seliweran boot atau apa yang membahayakan pada saat kita naik. Memang seperti itu proseduralnya. Berikutnya secara perlahan menuju permukaan, dan secara tidak sengaja kita ini sudah mulai terseret arah arus menjauh dari titik spot kita turun. Oke, akhirnya tuntas. Kita sudah balik lagi ke daratan. Ini alat-alat. Capek. Nah, jadi untuk tugas tadi, kita sudah menyelesaikan tugas di antara penyelesaian pendataan di pipa inlet dan juga pipa outletnya ya sekaligus. Terus sekalian ini ngambil sampel air yang akan untuk mengidentifikasi kualitas air, plus dengan apa tadi ya, itu nangkap sedikit semacam apa ini, planktonnya ya. Dan tugasnya sudah cukup ringkas, sudah bisa dilakukan dengan baik semua. Alhamdulillah selesai. Dan nggak ada lagi yang lain dikerjakan, jadi kita sebentar balik lagi ke Mataram. Lanjut, yuk. Ke jalan besar itu. Mandi dulu kita. Di perjalanan balik ke arah Mataram, lebih tepatnya mungkin di areal Sikur ya, kami mengalami macet panjang. Ini sebuah tradisi yang lumrah sih kita temukan di wilayah Lombok gitu ya pada umumnya, terutama pada saat momen-momen panen di mana beberapa orang tuh melakukan akad nikah gitu ya. Tapi tentu saja melalui tradisi ritual adat. Yang saat ini kita lihat adalah disebut dengan acara nyongkolan ya, dimana pihak lelaki beserta perempuannya sekarang ini mengantar ke pihak pihak perempuannya gitu ya, ke rumah pihak perempuannya, diiringi dengan musik-musik tradisional yang umumnya sih ini kita sebut dengan gendang beli. Enggak, Mas Ade. Jadi tanganku kena cairan bugol, terus tapi sudah aku sabun. Nggak bisa hilang dia, emang kamu cuci lagi. Punya aku kemarin juga kok. Tapi kita malah nggak, karena kan mobilitasnya itu yang banyak tuh dari dasar itu. Kalau di persetujuan lingkungan Sekitar jam 5 kita mampir di Rarang. Ini tempat makannya ya. Tumben masuk ke dalam sini. Jadi lokasi parkirnya cukup luas. Nah, rumah makan khas Rarang ini dia. Nih parkirnya juga bisa langsung sini. Pilihan-pilihannya ada yang tongkrongan kursi, ada yang berugak bebas. Ini kita. Lagi ulang lagi. Itu yang lain Gi. Oke. Nanti ya. Sayur bayam, oh iya sama. Tiga gimana jadinya itu Mbak ayamnya? Satu mangkok, lagi 3 orang. Nih pelanggan baru datang lagi.
Sudah siap dia. Tuh kan hebat, memang ada besi beraninya. Ada trainingnya Mbak? Enggak. Belajar sendiri? Iya. Mantap. Ya, makasih. Wah, minumnya tak ada Mbak? Ada. Mau minum ke botol? Dua? 3. Pak kan juga? Ya. 3. Mas Adin? 3 aja. Dan menu hidangan ini pun kami santap dengan lahapnya. Wajar ya, karena memang sudah kami terendam berapa jam dalam pelaksanaan tugas tadi yang cukup banyak menguras fisik. Dan sekaligus mengucapkan bagian ini sebagai penutup. Kita akan ketemu dalam vlog mendatang. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.